Mendengar ini, seseorang di puncak Fei Shenjing berinisiatif untuk keluar dan menatap anak laki-laki yang baru saja berada di ujung Fei Shenjing. Aku lebih tinggi darimu, aku tidak percaya kamu bisa membuatku kekurangan lengan dan kaki. Anak laki-laki itu tersenyum, tetapi pria itu berjalan ke terowongan, tetapi ketika dia akan tiba di terowongan, cahaya keemasan melintas di udara. Kecepatan ini sangat cepat, dan pria itu segera mundur, dan kemudian melakukan serangan, untuk bertabrakan dengan cahaya keemasan, sementara anak laki-laki itu tersenyum aneh, mengukir serangga dan keterampilan kecil. Kemudian cahaya keemasan muncul dari belakang pria itu. Itu sangat cepat. Pria itu terkejut, tetapi sudah terlambat. Cahaya keemasan melintas di lengan pria itu. Dalam sekejap, sebuah lengan patah. Orang-orang di ruangan itu terkejut, dan pria itu berteriak. Seseorang buru-buru memindahkannya, dan dua lampu emas kembali ke King Tong. Semua orang tidak melihat apa itu, tetapi anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, "Sekarang apakah kamu tahu kekuatanku? Apa itu barusan?" Beberapa orang bertanya dengan aneh, sementara King Tong mencibir, "Apapun itu, yang harus kamu lakukan adalah meninggalkan yang paling berharga untuk hidupmu." Jelas, mereka tidak setuju dengannya, tetapi mereka tidak berani bertarung dengannya. Bagaimanapun, kemampuan anak laki-laki itu sangat buruk. Gunung Bayu memandang Lin Tian dan berkata, "Tuanku, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Hanya beberapa pisau lempar. Ini bukan masalah besar." Lin Tian sudah melihat pepatah yang sama, dan semua orang mendengar pisau lempar, satu persatu terkejut. Tetapi bocah lelaki itu memandang Lin Tian Xiao dan berkata, "Wah, itu tidak buruk. Anda dapat melihat bagaimana rasanya menyesuaikan diri." Karena mereka terlalu lambat untuk melihat dengan jelas. Lin Tian mengatakan ini, segera biarkan anak hijau Leng mencibir berikutnya, begitu sedikit kultivasi, berani gila. Lin Tian mengabaikannya, tetapi anak laki-laki itu berkata, "Tanpa diduga, saya tidak menginginkan barang-barang berharga Anda, tetapi hidup Anda." Setelah itu, King Tong terbang dengan cahaya keemasan dan mencapai Lin Tian sekaligus. Orang-orang mengira pisau lempar akan menembus Lin Tian. Siapa tahu Lin Tian dengan mudah mengulurkan tangannya, lalu memegang pisau lempar. Secara khusus, dia mengontrol pisau lempar, dan kemudian membiarkan tangannya dengan mudah memegang pisau lempar. Kerumunan segera bersorak, dan Gunung Bayu bahkan lebih bersemangat dan berkata, "Tuanku, bagus." King Tong tertegun. Dia tidak menyangka pisau lemparnya akan ditangkap oleh seorang pria yang cocok dengan situasinya. Jadi dia mengendalikannya lagi, tetapi saat berikutnya ditangkap oleh Lin Tian. Akhirnya, anak laki-laki itu sangat marah sehingga dia membuang pisau lempar yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu bahwa semua pisau lempar tetap berada di depan Lin Tian? Tidak hanya itu, Lin Tian menatap anak laki-laki itu dan berkata, "Apakah ada hal lain?" "Anda." King Tong menatap Lin Tian dengan mata yang tidak bisa dipercaya, dan Lin Tian melambaikan tangannya, semua pisau lempar bercampur menjadi satu, dan kemudian semuanya berubah menjadi besi tua dan jatuh ke tanah satu persatu. Kerumunan tercengang, dan bocah hijau itu menggelengkan bibirnya, "Aku, bejana suciku." Jelas pisau lempar ini sangat penting di mata anak laki-laki itu, tetapi Lin Tian memandang orang lain dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Ketika mereka tertegun, mereka semua bergegas ke pintu masuk gua dengan gembira. Tanpa pisau lempar, anak muda itu seperti harimau tanpa cakar dan gigi. Dia hanya bisa berteriak pada mereka, "Cepat, berhenti!" Tapi tidak ada yang mendengarkannya, sangat marah sehingga King Tong menatap Lin Tian, "Nak, aku akan membunuhmu." Saya melihat anak laki-laki itu memukul Lin Tian dengan tinju, tetapi Lin Tian mengelak, dan berdiri di belakangnya dan berkata, "Pada titik kultivasi ini, apakah Anda ingin belajar cara merampok?" King Tong tertegun. Dia berbalik dan terus menyerang, tetapi dia tidak bisa menyentuh Lin Tian sama sekali. Kemarahan itu membuat anak laki-laki itu menggertakkan giginya, sementara Gunung Bayu berteriak ke terowongan, "Tuan, apakah Anda ingin pergi?" "Ini kami." Lin Tian selesai, dia memandang anak laki-laki itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak ingin bermain denganmu." Anak laki-laki mengamuk. "Mau pergi?" "Tidak mau." Pada saat ini, King Tong mengenakan topeng emas, terperangkap di sekitar hutan, dan kemudian topeng emas ini menjadi semakin kuat. "Wah, kamu terlalu fit untuk membuka penutupku." Ketika anak laki-laki itu melihat Lin Tian terjebak, dia berkata dengan bangga. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu simpan penutup sampah semacam ini." Dengan itu, Lin Tian menghilang, dan menghilang tanpa jejak. Anak laki-laki itu melihat sekeliling. Orang-orang. King Tong kemudian mulai mencari Lin Tian, yang sudah memasuki terowongan. Di dekat pintu keluar terowongan, sebuah token muncul di udara dan mendarat di telapak tangan Lin Tian. Pada token, itu bahkan memiliki namanya sendiri. "Lulus, bagaimana bentuknya?" Lin Tian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan mulai belajar di sana. Saat ini, Su Yuanyuan dan Tuan Su terkejut ketika mereka melihat ratusan orang telah melewati bea cukai. Secara khusus, Su Tuo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu, mengapa kalian semua ada di sini?" Orang-orang ini mengatakan cerita Lin Tian satu demi satu. "Ini terlalu berlebihan," kata Tuan Su dengan heran.
Tetapi beberapa orang khawatir, tetapi ada seorang pria di sana yang berkelahi dengannya. Seseorang? Siapa? Su Yuanyuan penasaran, tapi Pak Tua Su juga bingung. Orang-orang itu mengatakan semua hal yang baru saja terjadi pada King Tong. Ini, kata Su Yuan Dao. Tuan Su mengerutkan kening. Aku tidak menyangka perampokan itu nyata. Saat ini, Lin Tian keluar dari kamar. Ketika mereka melihat Lin Tian baik-baik saja, mereka merasa lega. Kemarahan Su Yuanyuan juga menghilang. Sebaliknya, dia tertawa, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Tuan Su juga berkata dengan penghargaan, lumayan. Tetapi pada saat ini, King Tong bergegas keluar, tetapi dia sedikit malu, dan matanya sangat marah. Wah, kamu. Su Yuanyuan menatapnya dan berkata, apa maksudmu, kaldu Senior King? Itu bukan urusanmu. Jangan khawatir. Jalan napas bocah hijau itu, tetapi Su Yuanyuan mencibir. Kudengar kamu menerima barang-barang di dalamnya, kan? Terus? Kata Su Yuan Dao. Kamu seorang gadis kecil, hanya seorang pemandu, bahkan bukan murid dari dunia luar. Apa haknya menuduhku, kata anak muda. Itu, kamu. Su Yuanyuan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi anak laki-laki itu berteriak, ayo, bawa orang-orang yang melanggar aturan ini. Mereka semua adalah murid kuil Sueshan. Ketika mendengar teriakan King Tong, mereka segera datang untuk membantu dan mengepung mereka. Su Yuanyuan kaget. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang-orang ini melanggar aturan, saya harus menjatuhkan mereka. Anak laki-laki itu bersenandung, dan Su Yuanyuan bertanya, bukankah itu tidak baik untukmu? Sungguh pelanggaran aturan. Namun, King Tong tiba-tiba mencibir, ini adalah 5 lintasan yang sangat sulit, dan ada sangat sedikit orang yang keluar setiap saat. Tapi kali ini, ratusan orang keluar bersama, dan mereka masih utuh. Tidakkah menurutmu mereka curang? Jika mereka kuat, apakah mereka curang? Su Yuanyuan itu tidak puas, tetapi Harimau Hun Yuan itu kesal, jika kamu tidak memberimu uang, kamu akan membuat masalah bagi kami. Anak laki-laki tidak hanya tidak menganggap serius kata-kata orang, tetapi juga dengan nakal berkata, saya bilang selingkuh itu curang, apakah ada masalah? Anda. Su Yuanyuan sangat marah sehingga dia menggigit giginya, dan bocah lelaki itu menatap kerumunan. Sekarang saya harus menginterogasi satu persatu. Hanya jika tidak ada masalah, bisakah aku membiarkan dia memasuki Gunung Jiusui Tianshan, kalau tidak aku harus keluar. Ini membuat semua orang marah, tetapi King Tong pertama-tama menunjuk ke Lin Tian dan berkata, kamu, terima dulu interogasiku. Lin Tian memandangnya seperti orang idiot, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Anak laki-laki tidak berharap Lin Tian mengabaikan dirinya sendiri dan bersenandung, hentikan dia untukku. Beberapa murid segera menghentikan Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, bukannya saya ingin memprovokasi Anda, tetapi Anda ingin memprovokasi saya. Orang-orang di kuil Gunung Salju tidak menyangka bahwa orang-orang di lingkungan sinkretis begitu gila, jadi mereka mulai berteriak. Beberapa orang bahkan berkata, wah, ini Jiusui Tianshan, dan kuil Gunung Salju kita adalah pemiliknya di sini, tahu? Anak hijau lebih aneh senyumnya, wah, saya menyarankan Anda untuk menerima penyelidikan saya, jika tidak. Akibatnya, Lin Tian berkata kepada mereka yang menghentikannya, jangan hentikan aku, jika tidak. Atau apa? Apakah Anda berani melakukannya? Seseorang bermaksud untuk mendorong Lin Tian, tetapi Lin Tian dikelilingi oleh kilatan jiwa. Orang-orang itu tidak peduli, tetapi tertawa, wah, lumayan, berani melakukannya. Kemampuan macam apa itu? Kenapa saya belum melihatnya? Ayo, serang aku. Aku akan melihat kekuatan seranganmu. Seseorang menunjuk dirinya sendiri. Su Yuanyuan dan yang lainnya sedang terburu-buru, terutama Su Tua tahu bahwa orang yang melukai kuil Sueshan di sini bersalah atas kejahatan serius. Pada saat ini, anak laki-laki itu berkata sambil tersenyum, Paman Su, bagaimana kamu berbicara dengan anak ini? Jika kamu berani melawan murid-murid kuil Sueshan di sini, apa yang akan terjadi? Paman Su terlihat jelek, tetapi dia harus berkata, Gunung Jiusuetian, siapapun yang berani melukai kuil Sueshan, menentang kuil Sueshan. Hanya ada satu cara untuk mati. Ketika mereka mendengar ini, mereka menarik napas, dan anak laki-laki itu tertawa, sudahkah Anda menasihati saya? Siapa tahu suara itu baru saja jatuh, pusaran air hitam itu, satu persatu mengenai orang-orang itu, dan bahkan anak-anak hijau juga diserang. Mengaum dan mengaum, banyak orang jatuh di tempat. Pertahanan jiwa beberapa orang lebih kuat, tetapi mereka merasa menusuk untuk sementara waktu, dan kemudian mereka dengan cepat mundur, tetapi beberapa dari mereka lemah dan berteriak secara langsung. Bayushan dan yang lainnya tercengang, terutama lelaki tua Su berkata dengan demensia, sudah berakhir. Saat ini, King Tong telah mundur ke satu sisi, tetapi rasa sakit yang menusuk barusan membuatnya sangat tidak nyaman. Wah, kamu telah melanggar aturan. Kamu yang pertama memprovokasi saya. Tidak heran saya. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia membunuh banyak orang. Orang-orang itu tidak akan pernah berani mendekat lagi. Anak laki-laki itu takut membawa kerumunan untuk melarikan diri, dan orang-orang yang hadir satu persatu menunjukkan ekspresi takjub.
Su Yuanyuan buru-buru mendatangi Lin Tian dan berkata, kamu perlu mencari tempat untuk bersembunyi. Tuan Su juga berkata, ya, ada begitu banyak tempat di Gunung Jiusui. Tidak apa-apa untuk bersembunyi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Dengan itu, Lin Tian memandang mereka yang dibawa ke sini sendirian. Sekarang saatnya bagimu untuk membalasku. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Lin Tian mengeluarkan gambar Tian Luo. Anda membantu saya menemukannya di mana-mana. Jika Anda memiliki berita tentang orang ini, segera beritahu saya. Dengan itu, Lin Tian membawa Gunung Bayu dan pergi. Setelah mereka saling memandang, mereka bergegas untuk bubar. Mereka takut pria di kuil Gunung Salju akan datang. Hanya Su Yuanyuan yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap Su dan bertanya, kakek, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Su tua menghela nafas, dia begitu terang-terangan menentang kuil Sueshan, tidak ada cara untuk menengahi. Tidak bisakah kamu melihat orang-orang di kuil Gunung Salju menginginkannya? Bahwa Su Yuanyuan tidak berdamai, Su tua berkata tanpa daya, gadis, ini aturannya. Apa yang melanggar aturan? Kamu harus tahu bahwa di sini, kuil Sueshan adalah segalanya, dan semua yang menentangnya pada akhirnya akan mati. Su tua menatap Su Yuanyuan dan berkata dengan penuh arti. Su Yuanyuan tidak mau, kakek, saya tidak percaya pada kejahatan. Selesai mengatakan, bahwa Su Yuan berlari keluar, dan Su Dai ragu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan mengikutinya. Su Yuanyuan berkata sambil menghilang di salju, sementara lelaki tua itu berkata tanpa daya, kamu perempuan. Kemudian, Su harus berbalik dan pergi. Su Yuanyuan mengejarnya dan segera menemukan Lin Tian. Gunung Bayu penasaran dan bertanya, Nona Su, mengapa Anda ada di sini? Saya ingin membantu Anda. Su Yuanyuan berkata dan memandang Lin Tian, tetapi Lin Tian menjawab, Anda tidak dapat membantu saya. Ayo kembali. Ketika Su Yuanyuan mendengar ini, dia menolak untuk menerimanya. Kamu meremehkanku. Kamu berasal dari kuil Gunung Salju Semu. Jika Anda mengikuti kami, Anda tidak dapat memasuki kuil. Lin Tian berhenti dan menatap Su Yuanyuan. Gunung Bayu juga setuju, ya, kamu bermimpi pergi ke kuil Gunung Salju dan menjadi murid di sana. Jika Anda mengikuti kami saat ini, Anda tidak akan bisa pergi. Su Yuanyuan sangat ingin menjadi murid kuil Gunung Salju. Dia bahkan bekerja keras setiap hari untuk menarik orang, hanya untuk memasuki kuil Gunung Salju suatu hari nanti. Tetapi apa yang terjadi hari ini membuat Su Yuanyuan menggigit giginya dan berkata, lebih baik tidak pergi ke kuil Gunung Salju karena orang-orangnya sangat tidak masuk akal. Benarkah? Lin Tian menatap Su Yuanyuan dengan aneh, sementara Gunung Bayu juga menatap Su Yuanyuan dengan curiga. Su jelas ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia berkata dengan tegas, ya, saya tidak akan pergi, dan saya tidak akan pergi di masa depan. Tapi Gunung Bayu menatap Lin Tian, tuanku, ini. Jika kamu mau, biarkan dia. Setelah Lin Tian fini gudang, dia mulai berjalan di atas salju. Su Yuanyuan bertanya-tanya, mau kemana sekarang? Saya ingin menangkap beberapa orang dari kuil Gunung Salju, tetapi mereka berlari sangat cepat sehingga mereka menghilang tiba-tiba. Lin Tian menghela nafas sedikit. Tetapi Su Yuanyuan berkata, orang-orang di kuil Gunung Salju semuanya memiliki jimat penyendiri, dan jimat ini kembali ke klan dalam sekejap, jadi mereka seharusnya berada di kuil Gunung Salju sekarang. Oh, begitu cepat? Ya, jadi sebaiknya kamu bersembunyi dengan cepat, atau mereka akan mendapat banyak masalah jika menemukanmu. Su Yuanyuan khawatir. Lin Tian tiba-tiba menemukan tempat untuk duduk. Su Yuanyuan berkata, apa yang kamu lakukan? Saat mereka datang kepadaku. Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia tertawa. Su Yuanyuan ketakutan. Apakah kamu gila? Apa? Saya takut pada mereka? Lin Tian bertanya, Su Yuanyuan tahu bahwa Lin Tian kuat, tetapi orang-orang di kuil Gunung Salju lebih mengerikan, jadi dia berkata, orang-orang di kuil Gunung Salju semuanya dipilih dengan cermat, dan banyak orang telah dibaptis, yang lebih berbeda dari orang biasa. Baptisan. Ya, dikatakan bahwa murid yang berbeda di kuil Sueshan dapat dibaptis pada tingkat yang berbeda. Setelah dibaptis, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Su Yuanyuan iri. Setelah mendengarkan, Gunung Bayu menarik napas. Tidak heran begitu banyak orang ingin memasuki kuil Gunung Salju. Ternyata ada tempat seperti itu di kuil Gunung Salju. Su Yuanen berkata, di kuil Gunung Salju, semakin besar kontribusi setiap murid, semakin besar tingkat baptisannya. Dikatakan bahwa Patriark telah dibaptis lebih dari 10 kali. Berapa kali saya bisa membaptis? Gunung Giok Putih itu membeku, dan Su Yuanyuan mengangguk, setiap pembaptisan, sedikit menguat, dan dikatakan bahwa salah satu ahli tertua di kuil Gunung Salju melonjak ke perbatasan, dibaptis 20 kali, tapi itu bukan batas atas. Gunung Giok Putih wajah terkejut, jika mempromosikan puluhan kali, itu tidak terlalu mengerikan? Ya, dikatakan bahwa kesuksesan besar akan dicapai dalam keadaan melonjak. Jika kamu membaptis lebih dari 10 kali, kamu tidak akan kalah dari peri. Gunung Bayu terkejut lagi, tetapi Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, baptisan apa yang begitu ajaib?
Ketika Lin Tian memikirkannya, sekelompok orang berjilbab hitam muncul di depannya. Bai Yushan bertanya-tanya siapa orang-orang ini. Su Yuanjing berkata, itu bandit terkenal di Jiusui Tianshan, Lembah Salju Hitam. Lembah Salju Hitam. Ya, dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, beberapa murid mengkhianati dari kuil Gunung Salju dan menciptakan Lembah Salju Hitam sendiri, tetapi orang-orang ini juga sangat mengerikan. Bahkan orang-orang di kuil Gunung Salju tidak dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Mereka hanya tahu bahwa orang-orang ini membuat masalah di mana-mana. Itu Su Yuanyuan menjelaskan. Gunung Bayu tidak menyangka ada kekuatan kuat lain di Gunung Jiusui. Pada saat ini, orang-orang itu datang dan pemuda pertama tersenyum ramah dan berkata, saya mendengar bahwa Anda telah menyinggung orang-orang di kuil Suishan. Anda tahu itu? Gunung Bayu sedikit terkejut, dan Su Yuanyuan berkata dengan aneh, apakah Anda memiliki mata-mata di kuil Suishan? Pria itu tersenyum dan berkata, tentu saja, jika tidak, bagaimana kita bisa lolos dari pengepungan dan penindasan kuil Suishan setiap saat? Yang lain juga tertawa, tetapi Su Yuanyuan sedikit khawatir, karena di kuil Gunung Salju, orang-orang di Lembah Salju Hitam semuanya adalah pembunuh, dan selama mereka berada di kuil Gunung Salju, mereka tidak akan memberikan kesempatan untuk hidup. Tapi kemudian pemuda itu tertawa dan berkata, nama saya Yanmo. Aku adalah pemimpin tim Lembah Salju Hitam. Su Yuanyuan terkejut dan berkata, kamu adalah Yanmo yang menyerang murid-murid kuil Suishan. Gadis, sepertinya kamu mengenalku. Yanmo ini tertawa, tetapi seseorang berkata di tepi Yanmo, kakak laki-lakian, wanita ini memiliki bau kuil gunung salju. Yanmo menatap Su Yuanyuan dan berkata, gadis, apakah kamu dari kuil Suishan? Aku pemimpinnya. Su Yuanyuan menjelaskan, tetapi Mo tersenyum, sepertinya kamu hanya murid semu. Itu benar. Kalau begitu saya menyarankan Anda untuk tidak bergabung dengan kuil gunung salju, atau kita akan menjadi musuh di masa depan. Yanmo dan Shanshan tertawa, tanpa benar-benar menakuti Su Yuanyuan. Su Yuanyuan berdiri di samping Lin Tian dengan gelisah, sementara Yanmo tersenyum pada Lin Tian. Saya pernah mendengar tentang Anda, jadi kami sangat menghargai Anda dan ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di Lembah Salju Hitam. Bergabung denganmu? Ya, bergabunglah dengan kami. Kami akan mencarikan seseorang untukmu. Ini adalah cara yang ramah, tetapi Lin Tian percaya dan ragu, kamu akan sangat baik. Musuh dari musuh adalah teman. Kami berada di Lembah Salju Hitam. Kami tidak suka terlibat dalam kejahatan dengan semua orang. Kata itu Mo katakan sambil tersenyum. Lin Tian ragu-ragu untuk bangun dan berkata, baiklah, Anda dapat membantu saya menemukannya. Ya, saya akan mengatur seseorang untuk pergi, tetapi sebelum itu, Anda harus pergi ke suatu tempat dengan saya untuk memastikan Anda bukan dari kuil gunung salju. Apa? Masih meragukan saya? Lin Tian malah tertawa, dan berkata kepada Mo Xiao, ada beberapa orang di kuil gunung salju yang sengaja bertarung di dalam untuk bergabung dengan kami. Kemudian, mereka mengetahuinya sesegera mungkin, dan kemudian menghentikan tragedi itu. Kalau tidak, Lembah Salju Hitam kita akan berada dalam masalah besar. Baiklah, ayo pergi. Lin Tiandao ingin melihat keberadaan Lembah Salju Hitam. Adapun Mo, dia segera meminta orang-orang untuk membawa 3 orang bersamanya. Dalam perjalanan, Gunung Bayu memandang Su Yuanyuan dengan aneh dan bertanya, murid-murid kuil Gunung Salju ini dapat dibaptis. Apa keterampilan pria Lembah Salju Hitam ini? Mereka dikatakan di iblis. Su Yuanyuan berbisik, sementara Gunung Bayu ragu, demonisasi. Ya, setelah demonisasi, ki abadi dalam tubuh seseorang akan menjadi ki iblis, dan kemudian kekuatan seluruh orang akan ditingkatkan. Oleh karena itu, orang-orang di kuil Gunung Salju menyebut orang-orang ini iblis besar. Gunung Bayu menarik napas, tetapi Su Yuanyuan bertanya pada Lin Tian dengan suara rendah, apakah kamu yakin ingin mengikuti mereka? Mereka bisa membantuku, kenapa tidak? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi Su Yuanyuan berkata dengan gelisah, dikatakan bahwa ketika orang-orang ini marah, mereka akan diiblis, dan kemudian mereka mudah membunuh orang yang tidak bersalah. Saya takut. Kata-kata ini membuat Yan Mo mendengar, dia sangat tidak puas, berbalik untuk tersenyum untuk berkata, gadis ini, saya khawatir Anda memiliki pendapat kepada kami. Aku baru saja mendengarnya, kata Su Yuanyuan, malu. Orang-orang di kuil Suishan yang memfitnah kami dan membuat kami salah paham, sehingga kami tidak ingin bergabung dengan kami untuk melawan mereka. Jelasnya. Yang lain juga berkata, ya, orang-orang di kuil Gunung Salju hanyalah orang munafik. Tidak, kami dulu berada di kuil Gunung Salju, dan kami telah distigmatisasi oleh banyak orang, atau menyinggung beberapa orang, dan kami akan ditangani. Itu sebabnya kami bergabung dengan Lembah Salju Hitam. Ya, Lembah Heisue adalah yang paling bebas dan manusiawi. Itu tidak pernah menggertak orang lain sesuka hati. Melihat apa yang dikatakan orang-orang ini, Su Yuanyuan berpikir itu agak tidak terpikirkan, tetapi apa yang diketahui Mo belum tentu berguna, jadi dia tersenyum dan berkata, ketika kamu tahu lebih banyak tentang kami, kamu akan tahu. Su Yuanyuan berkata, tetapi Mo terus membawa 3 orang bersamanya sampai dia tiba di sebuah lembah di mana ada formasi.
Ada batu merah darah dalam susunan ini, dan ada cahaya darah yang menyinarinya. Gunung Bayu penasaran, apa ini? Ini disebut batu penembus jiwa darah. Setelah Anda menyuntikkan kekuatan Anda sendiri, jika Anda seorang mata-mata, batu ini akan menembus jiwa orang itu. Jika Anda bukan mata-mata, itu akan baik-baik saja. Jelasnya. Setelah mendengarkan, Gunung Bayu menarik napas. Sangat kuat. Su Yuanyuan khawatir, itu tidak akan menembus jiwaku. Gadis, selama kamu tidak berarti apa-apa bagi kami, itu tidak akan. Dia menjelaskan dengan sabar. Su Yuanyuan berkata, tapi dia sedikit khawatir. Gunung Bayu pertama kali berkata, aku yang duluan. Jadi Gunung Giok Putih naik, meletakkan satu tangan di atas batu tinggi pria itu, dan kemudian cahaya darah menutupi Gunung Giok Putih. Setelah beberapa saat, cahaya darah menghilang, dan Gunung Bayu baik-baik saja. Yanmo memberi selamat datang. Gunung Bayu tersenyum dan memandang Lintian dan kedua orangnya, dan Lintian maju seperti Gunung Bayu, dan kemudian tidak apa-apa. Ketika Su Yuanyuan tiba, dia sedikit gelisah, tetapi dia meletakkan tangannya di atasnya, tetapi kemudian sebuah kecelakaan terjadi. Pada saat ini, pedang dan bayangan lapisan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyerang Su Yuanyuan, dan Su Yuanyuan takut untuk mundur. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Namun, Yanmo menunjuk ke token pinggang di tubuh Su Yuanyuan, itu token pinggang itu, yang berisi nafas kuil gunung salju. Su Yuanyuan kaget. Dia ingin menjatuhkan token itu, tetapi bayangan pedang cahaya darah telah mendekati Su Yuanyuan. Melihat bahwa dia akan dihancurkan, Lintian, satu persatu, menariknya, dan kemudian dengan cepat mundur. Ketika pedang ini datang, Lintian langsung ke depan, dan pedang itu terbelah tepat di depan Lintian. Orang-orang di ruangan itu merasa lega, tetapi mau terkejut melihat Lintian. Keterampilan apa yang kamu miliki barusan? Kenapa kamu bisa mengabaikan bayangan pedang? Pemisahan ki. Pemisahan ki? Apakah itu keterampilan membagi ki di Tian Shui Men? Kata Mo ini mengejutkan, dan Lintian berkata, bagaimana kamu tahu? Yan Mo berkata dengan penuh semangat, saya memiliki paman bela diri, yang merupakan murid sekte Tian Shui. Oh, berapa lama dia di Tian Shui Men? Untuk waktu yang lama, dikatakan bahwa tuannya adalah Lindi. Wajah Yan Mo dipuja, dan orang-orang di tempat kejadian menatap Lindi. Bahkan Su Yuanyuan mengaguminya dan berkata, saya tidak berharap Anda memiliki magang Kaisar Lin. Siapa namanya? Lin Tian menanyakan pertanyaan ini, tetapi Mo ragu-ragu dan berkata, dia memiliki temperamen yang aneh dan tidak suka memberitahu orang-orang nama aslinya, jadi kami memanggilnya Laupi. Laupi? Ya, itu sangat nakal, sama seperti bocah nakal tua itu, dan itu aneh. Lagi pula itu tidak mudah. Itu penjelasannya. Lin Tian bertanya dengan keras, bisakah kamu membawaku menemuinya? Kata Yan Moen, tapi dia menatap Su Yuanyuan. Tolong, Nona, buang token ini dan coba lagi. Su Yuanyuan kemudian kehilangan token dan lulus ujian. Kemudian Yan Mo dengan bersemangat membawa 3 orang bersamanya dan menanyakan tentang nama spesifik dari ketiga orang itu. Setelah setengah jam, mereka sampai di luar formasi, dan Yan Mo berkata, formasi ini adalah bagian luar lembah salju hitam kami, dan tempat ini tidak diketahui oleh kuil gunung salju. Su Yuanyuan terkejut dan berkata, bagaimana mungkin saya tidak pernah melihat tempat ini? Yan Mo berkata sambil tersenyum, ada banyak jalan keluar dari lembah sekarang, dan jika kamu salah jalan, kamu akan sampai ke tempat yang berbeda. Oleh karena itu, untuk sampai ke sini, Anda harus melalui 10 pilihan, dan Anda harus memilih yang tepat 10 kali untuk sampai ke sini. Tidak bisakah kamu terbang? Gunung Bayu ingin tahu tentang Wenanton, tetapi Yan Mo mengacu pada langit dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, di Gunung Jiu Suetian, kamu hanya bisa terbang di ketinggian rendah, dan tidak bisa terbang 100 langkah, jadi tidak mungkin terbang melalui lembah ini dengan lompatan. Gunung Bayu menarik napas, tetapi Lintian berkata, ini adalah formasi susunan labirin ditambah beberapa susunan yang membatasi terbang tinggi. Saudara Lin, katanya. Su Yuanyuan bergumam, tidak heran kuil Sueshan tidak dapat menemukan Anda tempat persembunyian. Yan Mo tersenyum dan kemudian berjalan ke barisan dengan 3 orang di depannya. Awalnya, berkabut, lalu berkabut menghilang. Di dalam, itu adalah tempat dengan bangunan di mana-mana. Orang-orang di sini semuanya berasal dari lembah salju hitam. Ketika mereka melihat 3 pendatang baru, mereka langsung maju dengan antusias. Beberapa orang juga tersenyum dan berkata, selamat datang di lembah salju hitam kami. Tanyakan kepada kami apakah Anda butuh sesuatu. Untuk antusiasme orang-orang ini, Su Yuanyuan merasa sedikit aneh. Sementara Gunung Bayu berkata sambil tersenyum, ada perbedaan besar antara orang-orang di kuil gunung salju dan orang-orang di lembah salju hitam. Yan Mo tersenyum dan berkata, tujuan dari lembah salju hitam kita adalah selama bukan teman kita yang menyakiti kita, jadi kita berteman untuk waktu yang lama, dan kita tidak akan mendesak pendatang baru. Gunung Bayu tidak menyangka memiliki gerbang seperti itu di dunia, dan Su Yuanyuan tidak bisa mempercayainya lagi. Lintian berkata, bisakah kamu membawaku menemui Kitua itu? Yan Mo ramah,
Tetapi orang-orang ingin tahu mengapa Lin Tian ingin melihat pitua ini, dan seseorang dengan ramah mengingatkan mereka, "Adik kecil, kamu tidak boleh melihatnya." "Mengapa?" Lin Tian tidak mengerti, dan orang-orang yang baik hati itu berkata, dia memiliki temperamen yang aneh. Ya, dia penyendiri. Dalam komentar orang-orang ini, Lin Tian tahu bahwa kulit tua ini adalah bulu babi tua, dan pada saat yang sama, dia adalah orang tua yang kesepian. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, ayo pergi." Yan Mo khawatir, karena masalah Laupi, Patriark dan beberapa tetua takut dia akan mempengaruhi orang lain, jadi dia dipenjara sementara di ruang rahasia dan dijaga oleh beberapa tetua. "Jika kamu ingin melihatnya, aku harus mengajakmu bertanya pada para tetua itu. Ayo pergi." Lin Tian sangat lugas, tetapi setelah itu Yan Mo melihat Lin Tian begitu gigih, dia harus membawa ketiga orang itu ke Lin Tian. Kerumunan berkumpul di sekitar dan Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada banyak orang di sini. Sampai sebuah lubang, kata gurun itu berhenti, karena ada 3 patung batu yang menghalangi lubang itu. Ketiga patung ini, 1 perempuan dan 2 laki-laki, memiliki usia yang sama. Yan Mo melihat ketiga patung itu dan berkata dengan hormat, "3 tetua, seorang teman baru ingin melihat Pi yang lebih tua." Ketiga patung itu masih berdiri di sana, tetapi wanita di tengah berkata, "Tidak cocok untuk masuk ke sini." Orang-orang tua di 2 patung lainnya juga berkata, "Ya, jangan masuk." Orang tua di patung-patung itu keras kepala dan memiliki temperamen buruk baru-baru ini. Itu tidak benar. Ketika dia melihat orang, dia ingin menangkap orang dan berbicara tentang kehidupan dan balas dendam. Melihat ketiga orang ini berbicara seperti ini, Yan Mo hanya bisa melihat Lin Tian. "Saudara Lin, lihat." Lin Tian menatap ketiga patung itu dan berkata, "Saya akan berbicara dengannya." "Anak muda, kami di sini untukmu," kata wanita tua itu, dan 2 pria tua lainnya membujuk. Tapi Lin Tian masih ingin mencoba, jadi dia berjanji, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Namun, ketiga patung itu berdiri di sana, tidak bergerak, dan Lin Tian harus berkata, tanpa diduga, "Saya hanya bisa menerobos." "Istirahat keras?" Mereka mengira Lin Tian gila, tetapi Yan Mo mendesaknya dengan cepat, "Saudara Lin, tidak pernah." Wanita tua itu tertawa dan berkata, "Anak muda, apakah kamu begitu gila? Berani menerobos? Tidak mungkin, Anda tidak akan membiarkan saya masuk. Saya harus menerobos." Lin Tian menjelaskan, tetapi wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, jika kamu bisa berada di belakangku, aku akan melepaskanmu." Selesai berkata, batu wanita tua di lampu biru berkedip, lalu penutup biru di sekitar hutan, langsung menutupi hutan. Su Yuanyuan dan Bayushan terkejut. Jelas, mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Orang-orang di sekitar mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Yan Mo berkata kepada Lin Tian, "Saudara Lin, menyerah, kamu tidak bisa lepas dari sampul tetualan." Tidak hanya Yan Mo, tetapi juga beberapa orang baik ada di sana untuk membujuk. Beberapa orang juga berkata, penatualan adalah penguasa sistem air. Sampul yang dia buat sangat kuat. Bahkan mereka yang terbang ke seluruh wilayah mungkin tidak akan merusaknya. Selain itu, 2 tetua lainnya ada di sana untuk mengingatkan Lin Tian. Su Yuanyuan dan Gunung Bayu curiga, tetapi Lin Tian meletakkan tangannya di sampulnya, lalu sampulnya berkedip, dan kemudian sampulnya menghilang. Mereka semua tampak penasaran, dan Yan Mo juga menatap, bagaimana bisa? 3 orang tua di patung batu itu tidak bisa mempercayainya, terutama Lan yang lebih tua. Dia ragu, penyamaran saya sangat kuat. Bagaimana Anda memecahkannya? Dalam analisis terakhir, itu adalah sihir, dan menghabiskan energi auramu. Serap saja perlahan. Lin Tian berkata itu mudah, tetapi semua orang mengira itu tidak mungkin. Penatua Lan tidak berpikir itu mungkin, jadi dia membuat penutup lagi dan mencoba menjebak Lin Tian di sana. Tapi Lin Tian sangat tenang. Dia menyentuh penutup dengan 1 tangan, dan kemudian pecah. Su Yuanyuan dan Gunung Bayu sangat senang, tetapi orang-orang di lembah salju hitam satu persatu. Para tetua itu diam sampai Lin Tian berkata, "Bolehkah saya masuk?" Pada saat ini, ketiga patung itu bergetar, dan kemudian menjadi 3 orang. Wanita terkemuka adalah seorang wanita tua dengan wajah penuh. Matanya aneh dan menatap Lin Tian. Bagaimana dia menyerapnya? Ini rahasiaku, tidak bisa dikatakan. Lin Tian tertawa di sana. Mendengar ini, semua orang saling memandang, tetapi penatua Lan ragu-ragu dan berkata, "Kami dapat mengizinkan Anda masuk, tetapi jika ada bahaya, Anda dapat bergegas keluar." Iya. Lin Tian tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan mereka, tetapi dia mengambil suasana hatinya dan pergi ke gua dan menghilang di depan ketiganya. Penatua Lan menatap 2 tetua lainnya. "Penatua awan jahat, bagaimana menurutmu?" Penatua awan jahat, itu adalah penatua berjubah hitam, hitam jahat, dan penatua jubah putih lainnya, putih awan. Mereka adalah 2 tetua terkenal di lembah Heisui. Mereka disebut penatua awan jahat. Bahkan penatua Lan harus sopan kepada mereka. Pada saat ini, hitam jahat membelai janggut hitamnya yang tebal dan berkata, "Pemuda ini tidak mudah untuk membuka penutupmu.
Cloud White memiringkan janggut putihnya dan setuju, aku sama dengan orang tua jahat. Penatua Lan sedang menunggu Lin Tian berteriak setelah mendengarkan, dan Lin Tian telah datang ke sana, dan di sudut, dia melihat seseorang dengan rambut acak, berjongkok di tanah untuk menggambar. Saya melihat lelaki tua itu memegang ranting, lukisan, sambil bergumam, gambar binatang buas, bunuh Anda kura-kura dan cucu. Pada saat ini, langkah Lin Tian muncul, dan lelaki tua itu terus menatap lukisan di tanah dan bergumam, apakah aku mengenalmu? Seorang pelukis disebut pelukis di Jianghu. Lin Tian mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, dan mata lelaki tua itu berkedip untuk membunuhnya. Kamu, pria dari aliansi Tianghu? Bagaimana menurutmu tentang aliansi kuno? Itu Old Man bersenandung jalan, saya dipaksa ke 9 salju Tianshan terkutuk ini oleh aliansi surga dan zaman kuno, adakah yang bisa tahu bahwa itu saya di sini selain mereka? Itulah yang terjadi. Lin Tian berjongkok dan menatap lelaki tua itu, tetapi tersenyum di wajahnya. Orang tua itu menatap Lin Tian. Dia merasa bahwa mata Lin Tian akrab, tetapi dia tidak tahu di mana dia melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa kamu? Pertama, beritahu saya mengapa Anda disebut Pi Penatua. Sebaliknya, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan lelaki tua itu bersenandung, nama saya Hua Liang, tetapi saya tidak ingin terlalu mencolok, jadi saya memberi diri saya nama, Tilau. Apakah Anda punya pertanyaan? Tidak masalah, tapi tiba-tiba aku mengganti namaku. Saya tidak terbiasa. Xiao Liang. Lin Tian Xiao menatap magang pelukisnya. Xiao Liang, Tilau, belum pernah mendengar suara yang begitu baik selama bertahun-tahun, yang membuat seluruh orangnya menatap, tidak mungkin, kamu tidak bisa menjadi dia. Mengapa tidak? Dia, meninggalkan daratan, pergi ke negeri dongeng, tidak pernah kembali, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi dia? Orang tua itu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia gila. Pada saat ini, udara hitam di sekitar Pilau berkedip, dan kemudian dia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya, dan matanya mulai memerah, dan dia menatap Lin Tian. Siapa kamu, tepatnya? Demonisasi. Lin Tian tidak memikirkan arti demonisasi, dan Pilau tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi hanya ada satu ide di hatinya, yaitu bertanya siapa Lin Tian, jadi dia menatap Lin Tian seolah-olah dia akan memakan orang. Lin Tian berkata, singkirkan suasana hatimu, atau kamu akan dikendalikan oleh kekuatan iblis. Anda. Pilau berangsur-angsur pulih, tetapi dia tidak terkejut. Jelas, demonisasi sudah terbiasa dengannya. Lin Tian menatapnya, dan bayangan muncul di belakangnya, aku adalah aku. Lihat sosok yang dikenalnya, jiwa atribut, bahwa Pilau segera berlutut, dengan bersemangat berteriak dengan cepat, Tuan. Cepat, atau kamu akan ditertawakan. Tidak, aku tidak ditertawakan. Kulit tua itu agak tidak takut, masih sangat bersemangat berkata. Lin Tian menjemputnya dan berbicara dengannya tentang urusannya sendiri, yang berlangsung selama setengah jam. Ketika orang-orang di luar melihat bahwa Lin Tian belum keluar, mereka semua sedang terburu-buru, terutama cara Su Yuanyuan yang luar biasa, bisakah kamu masuk dan melihat-lihat? Gunung Giok Putih itu juga ingin mengetahui situasinya, tetapi Tetua Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku tidak bisa memuaskanmu. Mengapa? Su Yuanyuan bertanya. Penatua Lan menjelaskan, ketiga tetua kami bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Kalau begitu masuk dan lihatlah. Su Yuanyuan harus membujuk, tetapi Tetua Lan ragu-ragu, gadis kecil, bukan karena kami tidak menginginkannya, hanya saja. Hanya apa? Su Yuanyuan bertanya. Di sisi lain, Yan Mo menjelaskan, baru saja, ketiga tetua dan saudara Lin memiliki kesepakatan. Hanya ketika saudara Lin mengalami kecelakaan, mereka bisa masuk. Tapi saudara Lin tidak berteriak atau meminta bantuan, jadi. Su Yuanyuan khawatir, jika orang-orang di dalam menjadi gila, mereka akan langsung menyelesaikan masalah Tuan Lin, dan tidak ada waktu untuk meminta bantuan. Jika demikian, sudah terlambat bagi kita untuk masuk. Penatua Lan berkata tanpa daya, yang membuat Su Yuanyuan tertekan. Gunung Bayu memikirkan sesuatu dan berkata, Nona Su, jangan khawatir, saya belum mati. Anda? Ya, dia memiliki belenggu jiwa padaku, kamu lupa. Gunung Giok Putih berkata sambil tersenyum. Su Yuanyuan berkata, tetapi Penatua Lan ragu, jadi dia belum mati? Gunung Bayu mengangguk, tetapi ketiga tetua penasaran, jika Lin Tian tidak mati, mengapa tidak ada gerakan? Tidak hanya ketiga tetua, Yan Mo juga terkejut, mengapa dia tidak keluar? Ketika orang-orang bertanya-tanya, sosok Lin Tian muncul dari dalam, dan ada seorang lelaki tua di belakang. Saya melihat rambut lelaki tua itu keluar, dan orang-orang di lembah salju hitam semua tahu siapa dia, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak jujur dan gelisah pada waktu-waktu biasa, seperti seorang tetua tua yang nakal, tetapi hari ini sangat sepi. Bahkan ketiga tetua menatap lelaki tua itu dengan aneh, dan lelaki tua itu mendongak dan menatap ketiga tetua melalui rambutnya, Penatua Lan, Penatua Xieyun, tahun-tahun ini benar-benar merepotkanmu. Ketiga orang itu saling menatap, tetapi lelaki tua itu bertanya, mengapa? Tidak mengenal saya.
Penatualan memimpin dalam kembali ke jalan ramalan, saya tidak mengenal Anda, tetapi Anda berbeda dari biasanya. Hitam jahat juga berkata, bukan itu, biasanya suasana hati Anda sedang panas, seolah-olah Anda tidak berbalik dan membalikkan langit. Putih awan juga merupakan wajah demensia, berubah, benar-benar berubah. Pilau tapi senyum masam, sepertinya tahun-tahun ini membuatmu takut. Tapi penatualan tidak mengerti, apa alasan yang membuatmu seperti ini? Tapi Pilau menatap Lintian. Kedatangannya memenuhi saya dengan harapan. Harapan? Penatualan tidak tahu apa yang dia maksud, tetapi Pi menjelaskan, selama dia ada di sini, kita bisa mengalahkan kuil gunung salju dan menemukan jalan keluar dari gunung Jiusui. Mendengar ini, mereka tidak menganggapnya serius. Penatualan menghela nafas, Penatua Pi, apakah Anda masih ingin meninggalkan Jiusui Tianshan? Penatua jahat juga tidak berdaya, Penatua Pi, jangan pikirkan itu. Tidak ada jalan keluar dari Jiusui Tianshan. Itu benar. Itu hanya rumor bahwa mereka bahkan tidak bisa keluar sendiri. Awan putih itu juga mengatakan. Tila menggelengkan kepalanya. Tidak, saya melihat tablet batu di gunung salju ajaib. Dikatakan, pintu keluarnya ada di kuil gunung salju. Semua orang saling menatap, tetapi penatualan mengerutkan kening. Tablet batu gunung salju ajaib ditinggalkan oleh tuan tua, dan dia sudah mati. Siapa yang tahu apakah itu benar? Aku akan tetap mencoba. Saluran Pilau Jian itu. Penatualan tidak tahu bagaimana membujuknya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, maka maksudmu dia bisa membawamu untuk mengalahkan kuil Sueshan dan menemukan jalan keluar. Iya. Pilau mengangguk, tetapi orang-orang mengira Pilau gila lagi, dan penatualan tidak tahan untuk bertarung. Pilau, saya tidak mengatakan Anda pikir dia cocok, dapat bertarung dengan kuil gunung salju. Pilau tidak mengatakan identitas Lintian, tetapi dia berkata, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dia lakukan kecuali dia tidak ingin melakukannya. Tetapi orang-orang berpikir bahwa Pitua dibodohi oleh Lintian. Secara khusus, penatualan mengerukkan kening, Penatua Pi, apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Tidak, aku akan pergi bersamanya sekarang dan memiliki pemahaman yang baik tentang kuil gunung salju ini. Selesai berkata, Pitua melihat Lintian dengan hormat cara, pergi. Lintian tidak banyak bicara, tetapi dia ingin tahu tentang orang-orang di sini dan mengapa mereka di iblis. Jadi dia melihat sekeliling, tetapi penatualan dan beberapa dari mereka menghentikan Lintian dan miliknya dua. Gunung Bayu dan Sui Wanyuan bingung. Ini lebih mengkhawatirkan. Tiga tetua, ini. Penatualan berkata tanpa daya, saya tidak ingin dia ditipu. Sebenarnya, kita semua tahu kalimat ini, tetapi Pitua itu bersikeras, saya tidak ditipu, dia benar-benar dapat membantu saya. Penatualan tetapi lihat awan jahat dua tua itu, Anda melihat kulitnya yang tua, saya datang untuk berbicara dengan anak ini. Iya. Begitu dua tetua awan jahat bergerak, mereka mengumpulkan cahaya keemasan, menjebak Pi yang lebih tua di sana, dan tidak membiarkannya pergi. Penatualan menatap Lintian, anak muda, saya tidak ingin menyakiti Anda, tetapi Anda menipu sesepuh kami, dan Anda berniat membiarkannya mati, maka saya tidak setuju. Lintian tahu bahwa mereka mengkhawatirkan Pilau, jadi alih-alih marah, dia tersenyum dan berkata, apa? Saya khawatir saya membodohinya. Ya, dia tidak pernah mempercayai siapapun sesuka hati, tetapi dia mempercayaimu dan berpikir kamu bisa membawanya untuk mengalahkan kuil Sueshan, jadi kupikir kamu pasti menggunakan sesuatu untuk membiarkan dia mendengarkanmu. Penatualan bersumpah. Lintian tiba-tiba tertawa, jika saya berkata, saya tidak menipu dia, dan saya tidak menggunakan apapun untuk menggodanya. Penatualan tidak mempercayainya. Dia menatap Lintian. Anak muda, sebaiknya kamu jujur, atau aku akan melakukannya nanti. Lintian tidak berbicara, tetapi Penatua Pi berkata, apa yang kamu lakukan? Minggir. Tapi ketiga tetua ini tidak berani. Ini jelas demi Pilau Hao, tetapi Sui Wanyuan dan Gunung Bayu bukanlah yang harus dilakukan. Untuk murid lain, mereka bahkan lebih bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Penatualan melihat Lintian dan berkata, anak muda, kamu ingin memaksaku, jadi aku harus menjatuhkanmu, dan kemudian mencari ingatanmu, dan mempelajarinya dengan baik. Selesai berkata, tetualan ini memadatkan penutup biru lagi, dan menutupi seluruh tubuh Lintian, jangan beri Lintian kesempatan untuk pergi. Lintian melihat senyum masam ini, yang ini baru saja dicoba. Apakah kamu masih di sini? Aku tidak menambahkan senjata ajaib sekarang, tapi sekarang aku menambahkannya. Kata penatualan, melemparkan cermin biru air kecil di tangannya. Melihat cermin kecil itu, tetua Pichang terkejut, tidak, kamu tidak bisa menggunakan cermin baca hati ini untuk menghadapinya. Penatualan tak berdaya, aku juga untukmu. Selesai berkata, tetualan ini melihat Lintian di cermin, tetapi cermin ini hanyalah kilatan cahaya biru di udara, dan kemudian terbang ke tangan Lintian. Orang-orang yang hadir tampak terkejut, sementara Bayushan merasa lega. Adapun Sui Wanyuan, dia berkata dengan gelisah, apakah dia baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja. Gunung Bayu telah melihat banyak keterampilan Lintian, jadi dia memilih untuk percaya pada Lintian.
Adapun lelaki tua itu, dia tertawa, lihat, jangan mempermalukannya. Sekarang tidak apa-apa. Tidak ada cermin baca. Melihat Lan, tetua Lan, yang sombong di pilau, berkata dengan muram, apakah kamu telah dibius? Ini sangat protektif. Tapi Pila menatap Penatua Lan dan berkata sambil tersenyum, Penatua Lan, dia dari gerbang Tian Shui. PL mudah, jangan mempermalukannya. Gerbang Tian Shui. Ya, dia adalah leluhur Tian Shui Man sekarang. Setelah memikirkannya, Pila mengatakan identitas Lin Tian sekarang. Mendengar leluhur gerbang Tian Shui, semua orang saling memandang. Jelas, banyak orang di sini telah mendengar tentang gerbang Tian Shui, tetapi kebanyakan dari mereka tinggal di gerbang Tian Shui saat ini, yang merupakan kenangan sekolah. Jadi orang-orang itu berbisik, tidak ada yang pergi ke Tian Shui Man, bagaimana orang lain bisa menjadi leluhur? Kurasa aku akan mengambil sekte untuk dimainkan. Apakah dia tidak takut dengan aliansi surga dan zaman kuno? Orang-orang berbicara dan penasaran, tetapi Penatua Lan memandang Lin Tian dengan penuh perhatian. Wah, apakah kamu menggunakan identitasmu sebagai leluhur gerbang Tian Shui untuk menipu dia? Apa? Pertanyaan? Lin Tian tertawa. Penatua Lan mendengar kata-kata Lin Tian dan mengerutkan kening. Aku tidak akan membiarkan Pi Changlao dibodohi olehmu. Lin Tian tersenyum dan berkata, Anda harus berdiskusi dengannya dan memberitahu saya apa gunanya hal-hal ini. Penatua Lan tahu bahwa Penatua Pi tidak dapat dibujuk. Dia hanya bisa menatap Lin Tian Dao. Jika aku bisa membujuknya, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu tidak bisa menghentikanku. Kata-kata Lin Tian membuat Penatua Lan mengerutkan kening, dan Penatua Pi tahu bahwa ini bukan cara untuk pergi, jadi dia mulai menjadi gila, bayangan hitam muncul di belakangnya, dan kemudian seluruh orang menjadi iblis. Semua orang kaget. Penatua awan jahat tidak bisa menjebak sesepuh. Tetapi Penatua Lan berkata, Penatua Pi, tenanglah. Biarkan dia pergi, atau aku akan melawanmu. Tetua ini seperti iblis gila saat ini. Ketiga tetua tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian menatap Pi yang lebih tua dan berkata, tenang. Aku tidak bisa tenang. Penatua Pi hanya ingin orang-orang ini tidak mempermalukan Lin Tian. Justru karena kegigihan inilah demonisasi Pi Penatua tidak dapat berhenti untuk sementara waktu, sehingga saat berikutnya, aliran udara Penatua Pi yang kuat, langsung mengejutkan dua tetua awan jahat. Lancang terkejut dan ingin membantu. Lin Tian berkata, biarkan aku yang melakukannya. Kemudian semua orang melihat Lin Tian pergi, dan Penatua Pi menatap Lin Tian dan berkata, saya tidak bisa mengendalikan diri. Ketenangan pikiran. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia melemparkan pesona penenang jiwa. Napas Penatua Pi pulih sedikit dan akhirnya tenang. Semuanya lega. Lagi pula, mereka tidak ingin Pi Penatua menjadi gila dan rusak di mana-mana. Ketiga tetua memandang Lin Tian dengan aneh. Lin Tian menatap Pi yang lebih tua untuk waktu yang lama dan berkata, apakah kamu akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri? Saya dapat mengendalikan kesadaran saya, tetapi begitu tubuh saya di iblis, itu akan selalu menjadi sihir ki di tubuh saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Penatua Pi menjelaskan. Lin Tian mengerti apa yang dia katakan, jadi, Anda menjelekkan, Anda memiliki kesadaran sendiri, Anda tidak bisa membiarkannya berhenti menjelekkan. Ya, jika Anda beruntung, itu mungkin menghilang dalam waktu singkat. Jika Anda bernasib buruk, Anda mungkin harus melelahkan diri sendiri, sehingga akan hilang. Penatua Pi berkata tanpa daya. Lin Tian mendengarkan dan memandang orang lain. Apakah kamu sama? Semua orang terlihat malu. Jelas, semua orang sama. Begitu mereka di iblis, kesadaran mereka akan tetap terjaga. Tetapi ki jahat di tubuh mereka membuat tubuh mereka berbeda. Tidak mudah untuk tenang. Melihat ini, Lin Tian memandang Pilau dan berkata, apa alasan kamu memiliki kemampuan ini? Kekuatan sihir. Penatua Pi bertanya. Setelah berkat Lin Tianen, Penatua Pi menjelaskan, ada gunung salju ajaib di sini. Jika kamu ingin mendapatkan kemampuan demonisasi, pergilah ke gunung ini, dan kemudian sembah 3 kali di puncak gunung, kamu bisa mendapatkan kekuatan ini. Lin Tian berkata, bawa aku untuk melihatnya. Penatua Pi tertegun dan berkata, Anda akan pergi. Saya ingin melihat apa yang membuat Yu di iblis. Lin Tian menjelaskan, dan Penatua Pi ragu-ragu dan berkata, tolong ikuti saya. Selesai berkata, Penatua Pi membawa Lin Tian ke kejauhan, dan semua orang mengikuti. Adapun tetua awan jahat 2, mereka menatap tetua Lan dan bertanya. Penatua Lan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Hitam jahat penasaran untuk bertanya cara, putih awan juga satu wajah ragu, anak ini, sepertinya penampilannya tidak sederhana. Penatua Lan berkata tanpa daya, tergantung situasinya, kita tidak bisa menghentikan mereka. Cara terkejut hitam jahat, bisa dikatakan, benar-benar ingin melihat tetua Pi dibodohi oleh anak ini untuk berurusan dengan kuil. Gunung salju, putih awan menggumpal dengan cara yang berat, ini untuk membiarkan mereka mati. Mari kita lihat dulu. Penatua Lan juga tidak berdaya. Dia hanya bisa mengikutinya diam-diam untuk melihat apa yang akan dilakukan Lin Tian.
Untuk Lin Tian, di bawah kepemimpinan Pi yang lebih tua, dia datang ke kaki gunung, yang dikelilingi oleh sihir Qi. Penatua Pi berkata, untuk mendapatkan kekuatan dan bertahan hidup di bawah gunung Jiusui, kita akan naik gunung dan mendapatkan kemampuan demonisasi, tetapi kekuatan semacam ini hanya akan dibangkitkan ketika kita menghadapi bahaya atau dirangsang. Lin Tian menatap gunung salju dengan roh ajaib dan berkata sambil tersenyum, sepertinya gunung salju ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Kami tidak tahu banyak tentang gunung salju ajaib ini. Kami hanya tahu bahwa jika kami naik untuk beribadah, kami dapat memperoleh kemampuan demonisasi. Penatua Pi terus menjelaskan. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian ingin melanjutkan, tetapi gunung Suyuanyuan dan Bayu mengikuti. Tetapi Penatua Kepi sedikit khawatir. Apakah kamu benar-benar ingin naik? Kalian semua bisa naik. Mengapa saya tidak bisa naik? Lin Tian menertawakannya, tetapi Penatua Pi benar-benar tidak ingin tuannya naik. Lagi pula, sekali di iblis, mudah untuk menjadi pemarah. Jadi Penatua Pi ragu-ragu, meskipun demonisasi memberi kita kekuatan, sekali dirangsang, itu akan menjadi iblis, dan jika Anda ingin berhenti, Anda harus mengkonsumsi ki iblis Anda, atau tenang untuk waktu yang lama. Apa? Akankah demonisasi itu sulit? Lin Tian bertanya setelah melihat Pi yang lebih tua itu sedikit menyesal. Meskipun demonisasi dapat memberi kita kekuatan, selalu ada suara aneh di pikiran kita setelah di iblis, desah Tetua Pi. Suara aneh? Ya, selalu tanyakan padaku apakah aku butuh kekuatan atau tidak. Begitu saya mengatakan bahwa saya membutuhkan kekuatan, saya akan meningkatkan kekuatan saya, tetapi kesadaran saya akan lebih kabur. Penatua Pi takut. Lin Tian tidak mengharapkan demonisasi dan kemampuannya. Dia berbalik dan melihat orang-orang. Tapi dia mengangguk, Penatua Pi mengatakannya. Beberapa orang yang akrab dengan demonisasi berkata, saya meminta suara itu 3 kali. 3 kali? Lin Tian memandang pria itu dengan aneh, dan pria itu berkata, ini 3 kali berturut-turut, setiap kali saya meningkatkan banyak kekuatan, tetapi ketiga kalinya saya merasa bahwa tubuh saya bukan diri saya sendiri secara bertahap, dan ada baiknya teman saya membangunkan saya nanti. Yang lain mengatakan bahwa ada situasi yang sama, dan Lin Tian harus melihat ketiga tetua itu. Meskipun ketiga tetua tidak mengatakan apa-apa, Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, maka saya akan mengalami demonisasi. Kakak tertua Pi Chang terkejut, tidak pernah. Semua orang bertanya-tanya mengapa Penatua Pi sangat peduli pada Lin Tian, sama seperti anggota keluarganya. Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi pergi ke jalan salju di gunung, sementara yang lain mengikutinya diam-diam untuk melihat apa yang ingin dilakukan Lin Tian. Penatua Pi sangat cemas, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghentikan Lin Tian. Dia hanya bisa menonton dalam diam. Hingga seperempat jam kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Pada saat yang sama, ada patung batu besar di puncak gunung, dan ada tablet batu kecil di samping patung batu itu. Tertulis di tablet batu bahwa ada lorong di kuil gunung salju untuk meninggalkan gunung Jiusuetian. Kita semua tahu beritanya, tapi kita semua berpikir itu salah. Namun, Lin Tian menatap patung besar itu dan menemukan bahwa itu berbeda. Ada gas ajaib yang kuat di sekitar patung batu itu, dan ketika Lin Tian lewat, gas ajaib di patung batu itu langsung membentuk penutup pelindung untuk mencegah Lin Tian keluar. Itu tidak dapat diakses. Penatua Pi menjelaskan bahwa Lin Tian tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya dan menyerap roh jahat itu. Namun roh di patung batu ini seperti lubang tanpa dasar. Agak aneh. Lin Tian mengambilnya sebentar dan kemudian dia mulai bergumam, sementara Penatua Pi terus menjelaskan, roh jahat di atas batu tidak dapat dihancurkan. Lin Tian memandang Pi yang lebih tua, Anda mengatakan bahwa jika Anda menyembah, Anda akan diiblis. Ya, jika kamu beribadah, kamu akan mendapatkan kemampuan demonisasi. Kata Tetua Pi, dan Lin Tian tidak bisa menyembah orang lain. Jadi Lin Tian memandang Gunung Bayu, dan ketika Gunung Bayu melihat tatapan Lin Tian, dia tahu dia ingin melakukannya sendiri, tetapi dia tidak berani pergi, jadi dia hanya bisa datang ke sisi Lin Tian, dewasa, bagaimana kamu melakukannya? 3 busur. Iya. Gunung Giok Putih menarik napas dalam-dalam, lalu berlutut dan bersujud kepada patung itu. Ketika dia berlutut untuk pertama kalinya, roh jahat di atas batu tiba-tiba terbang ke Gunung Bayu, dan dia berencana untuk menutupinya. Lin Tian meletakkan tangannya di bahu Gunung Bayu. Begitu Ki Jahat mencapai Gunung Bayu, Lin Tian menyerapnya, sehingga Ki Jahat tidak mungkin memasuki Gunung Bayu. Orang-orang tercengang melihat pemandangan itu. Namun, saat ini, keajaiban Ki pada patung batu itu bahkan lebih buruk, dan Lin Tian terus bertarung. Ketika Gunung Bayu bangkit dan berlutut untuk kedua kalinya, patung-patung batu itu bergerak sedikit, dan ini adalah pertama kalinya kami menghadapi situasi ini, yang membuat takut semua orang. Ini menakutkan, seseorang tergagap. Tapi Lin Tian masih bergeming. Dia terus menyerapnya di sana. Sampai ketiga kalinya, patung batu itu benar-benar api. Tiba-tiba, massa gas ajaib menangkap Lin Tian, dan kemudian dia langsung menarik Lin Tian ke patung batu seperti tangan raksasa.
Dalam sekejap, Lintian menghilang dari depan patung, dan orang-orang di sana ketakutan. Apa yang terjadi? Penatua Pi sedang terburu-buru. Dia gila mengetuk patung batu itu. Penatua Lan menghiburnya dan berkata, Penatua Pi, jangan khawatir. Tidak, kita harus mengeluarkannya. Penatua Pi tidak peduli tentang ini, tetapi memukul patung batu dengan gila-gilaan. Tapi patung batu itu berdiri diam dan diizinkan untuk menyerang oleh Pi yang lebih tua. Orang-orang yang hadir tampak tak berdaya. Su Yuanyuan khawatir melihat Gunung Bayu. Ada apa dengan dia? Bai Yushan tahu bahwa Lintian baik-baik saja sebelum dia meninggal, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baik-baik saja. Su Yuanyuan harus terus melihatnya, tetapi mau bertanya-tanya, ada apa dengan patung batu hari ini? Mengapa itu menyedot orang? Bukankah itu pernah terjadi sebelumnya? Su Yuanyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan berkata kepada Mo Yaotou, tidak, aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Su Yuanyuan bermartabat, Bu Penatua Pi tidak mau, dan akan segera jatuh ke tepi demonisasi. Gunung Bayu mendesak, Tetua, jangan khawatir, Yang Mulia baik-baik saja. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Penatua Pi menatap Gunung Giok Putih di tepi demonisasi, dan Gunung Giok Putih membelenggu jiwanya pada Lintian. Penatua Pi merasa nyaman, sementara yang lain menatap Gunung Bayu. Karena Gunung Bayu tidak mati, itu berarti Lintian baik-baik saja. Sekarang di ruang yang penuh dengan sihir Qi, Lintian melihat sekeliling sambil tersenyum, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu menjelekkan begitu banyak orang? Dalam kegelapan, sebuah suara yang kuat datang, wah, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Saya tidak berpikir Anda berasal dari dunia. Wah, apa yang kamu tahu? Pria itu bersenandung, tetapi Lintian berkata, saya hanya ingin tahu mengapa Anda menjelekkan begitu banyak orang. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda tentang semut ini? Sisi lain adalah cara yang sombong, tetapi Lintian tersenyum, Anda percaya atau tidak, saya telah merusak patung batu ini. Lucu, patung batu ini tidak bisa dihancurkan tanpa kekuatan tingkat abadi. Pria itu berkata dengan percaya diri. Lintian berkata, jika saya tidak salah, patung batu ini seharusnya menjadi terowongan kecil yang menghubungkan dunia iblis, dan Anda hanyalah sekelompok orang yang sadar akan menjelekkan dunia, dan kemudian berniat mengendalikan mereka untuk melakukan apa yang ingin Anda lakukan, bukan? Sisi lain tidak berharap Lintian Neng melihat dan mencibir, apa yang kamu tahu? Kurasa aku benar. Jangan ikut campur, nak, atau kamu tidak akan tahu bagaimana cara mati. Sisi lain sangat terbuka. Tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, jangan biarkan saya menemukan pintu masuk dan keluar terowongan, atau saya akan memblokir pintu masuk itu, sehingga Anda tidak dapat merasakan dunia. Ini adalah ruang yang sangat besar sehingga Anda tidak dapat menemukannya. Pria itu berkata dengan percaya diri. Lintian tidak menyadarinya. Dia hanya duduk di sana, tetapi 6 dari mereka sudah terpisah. Pria dalam kegelapan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lintian, tetapi sekitar seperempat jam kemudian, Lintian tiba-tiba membuka matanya, lalu pergi ke suatu tempat dalam kegelapan, dan melihat cahaya ungu samar dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku menemukannya. Pada saat ini, suara itu datang dari cahaya ungu, dan masih terkejut, wah, bagaimana kamu tahu ini adalah titik saluran? 1. Suaramu keluar dari sini. 2. Keajaiban Qi di sini akhirnya menunjukkan bahwa keajaiban Qi keluar dari sini. Wah, kamu pintar, tapi aku memperingatkanmu, jangan sentuh pintu keluar ini, atau aku akan membunuhmu. Pria itu bersenandung. Lintian berkata sambil tersenyum, 2 retakan di ruang dan waktu yang berbeda memiliki kekuatan penghancur yang kuat, tetapi sangat sulit bagimu untuk turun dari dunia iblis, jadi jika aku tidak salah, kamu harus mendapatkan bagian di sini, kan? Dengan itu, Lintian tiba-tiba berbalik dan menatap bayangan aneh tidak jauh. Pada saat ini, bayangan muncul, dan seluruh tubuh berkedip cahaya ungu, dan menatap Lintian dengan dingin. Wah, kamu harus tahu bahwa kamu harus mengurus urusanmu sendiri, atau kamu akan menjadi kome mayat di saat berikutnya. Lintian mencibir, aku bisa menemukanmu, tentu saja karena aku tidak takut padamu. Tidakkah menurutmu aku lemah? Kamu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Sanxian tingkat ke-9. Ketahuilah. Sisi lain bersenandung, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, kamu kuat, tapi aku tidak lemah. Selain itu, saya mungkin memiliki lebih banyak keterampilan daripada Anda. Lucu, kamu adalah orang yang menumbuhkan keabadian, siapa yang mengira kamu bisa tinggal lama di tempat yang penuh dengan roh jahat ini? Tapi Lintian tersenyum pada roh jahat di sekitarnya. Apakah menurut Anda roh jahat ini dapat membuat saya mati? Semangatmu terbatas, dan jika kamu ingin pulih, kamu hanya bisa menyerap sihir Qi di sekitarmu, bukan? Pria itu tidak tersenyum. Tapi Lintian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu meremehkanku. Saya tidak meremehkannya. Aku akan tahu selanjutnya. Selesai berkata, tangan orang ini mengumpulkan telapak tangan, dan menghadap ke arah Lintian. Boom, cetakan telapak tangan yang kuat, tepat di depan Lintian. Lintian menghilang. Pria itu mengira Lintian telah dibunuh oleh dirinya sendiri, dan kemudian dia mencibir, saya tidak tahu bagaimana bertarung dengannya. Siapa yang kamu bicarakan?
Suara Lintian tertawa di belakang sosok itu, dan sosok itu menatap, "Wah, kamu. Katakan, mengapa Anda menjelekkan kami? Mengapa Anda membujuk kami untuk kehilangan diri kami sepenuhnya?" Lintian itu sangat ingin mengetahui tujuan satu sama lain. Tetapi pihak lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga bersenandung, "Wah, kamu pergi ke kerajaan hantu untuk bertanya." Dengan itu, pria itu datang lagi, dan kali ini kekuatan, ruang lingkup lebih dari sekedar. Tapi Lintian tidak peduli. Dia masih bergerak. Dia tidak bisa memahaminya. Dia hanya bisa menatapnya dan memarahi, "Wah, kamu. Dikatakan bahwa kamu terlalu buruk untuk menjadi bagian dariku." Lintian berkata sambil tersenyum. "Kamu ingin mati?" Pihak lain marah, sihir ki di sekitarnya berkumpul, lalu menjadi sosok besar, dan kemudian menjabatnya dengan satu tangan untuk menangkap Lintian. Lintian kemudian menatap bayangan itu dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu tidak memiliki tubuh, kamu tidak takut aku akan menggunakan metode jiwa?" Lucu, betapa kuatnya metode jiwamu dalam kondisi tubuh. Sisi lain mengabaikan, tetapi Lintian tersenyum, "Berapa umur saya tergantung pada seberapa besar Anda." Pihak lain tidak tahu arti Lintian, tetapi ketika Lintian menggunakan pinjaman jiwa dan kekosongan, bayangan besar itu dikejar dan dipukuli oleh Lintian. Akhirnya, bayangan itu berkedip dan menjadi sangat lemah, seolah-olah akan menghilang kapan saja dan kemudian memarahi, "Nak, kamu, berhenti. Katakan padaku tujuanmu, dan aku akan berhenti." Lintian tersenyum satu sama lain, dan bayangan itu berkata, "Aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu, aku tidak akan sopan." Pihak lain takut untuk melarikan diri dari celah, dan sebuah suara datang, "Nak, cepat atau lambat aku akan kembali." Ketika Lintian melihat satu sama lain menghilang, dia menatap sedikit itu dan berpikir keras. Kerajaan iblis akan datang. Bagaimana Jiu Sui Tianshan ini ada? Tetapi untuk menyambut pria di celah itu, Lintian mulai menghancurkan celah itu, sampai celah itu disegel. Lintian bergumam, "Itu seharusnya bisa ditutup sebentar." Kemudian Lintian berbalik dan melompat keluar dari ruang batu. Saat ini, semua orang di luar masih menunggu dengan cemas. Ketika Lintian tiba-tiba muncul, Penatua Pi dengan bersemangat berkata, "Kamu baik-baik saja." "Tidak masalah." Penatua Lan mengira Lintian terkait dengan Pi yang lebih tua, jadi dia tampak aneh. Lintian menatap Gunung Giok Putih. "Lanjutkan." Gunung Bayu Oswara mulai terus bersujud di sana, tapi kali ini gas iblis itu tidak datang, seolah-olah batu itu mati. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan Lintian memandang Pi yang lebih tua, "Bisakah kamu menjelekkan?" Saya tidak berani." Penatua Pi merasa malu. Lintian tertawa dan berkata, "Coba sekarang." Penatua Pi perlu marah atau terstimulasi, jadi dia ragu-ragu, "Saya sulit untuk dijelekan sekarang. Aku akan membantumu." Penatua Lan Sudenli ingin melihat apa yang akan dilakukan Lintian, jadi dia tiba-tiba menyerang Lintian. Mucikari tua itu terkejut. "Berhati-hatilah." Lintian ingin melihat demonisasi tetua Pi saat ini, jadi dia sengaja menolak untuk pergi dan membiarkan Lan yang lebih tua menyerangnya. Melihat bahwa Penatua Lan akan bertemu Lintian Tian, Penatua Pi di iblis, dan roh jahatnya tersebar. Tetua Lan itu kemudian mengambil kembali tangannya, "Oke, sudah selesai." Lintian menatap Pi yang lebih tua, dan Lintian menatap Pi yang lebih tua dan bertanya, "Apakah suaranya masih ada?" "Seperti, tidak lebih." Penatua Pi terkejut. Tidak hanya itu, Pi yang lebih tua dapat mengendalikan ki iblis sesuka hati, dan akhirnya memulihkan ketenangan. Seluruh orang dapat dengan bebas menerima dan melepaskan demonisasi. Yang lainnya penasaran. Penatua Lan mengerutkan kening. "Bisakah kamu benar-benar mengendalikan demonisasi?" "Iya." Penatua Pi sangat senang, dan ketiga tetua saling memandang dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Lintian mengatakan apa yang terjadi di patung itu, dan akhirnya berkata, "Orang itu tidak akan muncul lagi untuk sementara waktu, dan kamu seharusnya tidak mendengar suara itu." Semua orang bersemangat, dan Lintian mengambil suasana hatinya dan memandang Pi yang lebih tua. "Ayo pergi." "Iya." Penatua Pi dengan senang hati pergi bersama Lintian. Tetapi setelah semua orang turun gunung, Penatua Lan mengerutkan kening. "Penatua Pi, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke kuil gunung salju bersamanya?" "Ya, saya ingin mencari jalan keluar dari gunung Jiu Sui Tianshan." Penatua Pi berkata dengan pasti, sementara Penatua Lan membeku, "Kami tidak akan menghentikan Anda, tetapi jika ada bahaya, segera kembali." Kedua tetua awan jahat juga mengingatkan Tetua Pi. Setelah berkat Penatua Pi, dia mengikuti Lintian untuk pergi. Penatua Lan tidak nyaman, tetapi juga memberitahu Yanmo, "Ikuti mereka. Jika Anda memiliki informasi, segera kirim seseorang untuk melapor." "Iya." Penatua Pi dan Lintian berjalan keluar dari lembah salju hitam bersama-sama, dan kemudian datang ke salju di luar. "Tuan, haruskah kita langsung pergi ke kuil gunung salju sekarang?" Penatua bertanya, dan Sui Wanyuan dan Gunung Bayu bertanya-tanya apa yang disebut sesepuh itu sebagai Tuan Lintian. Lintian tersenyum dan berkata, "Tunggu sampai mereka menemukan kita." "Mereka? Maukah Anda datang kepada kami?" Penatua Pi ragu.
Benar saja, ada beberapa murid kuil Suishan di dekatnya, dan orang-orang ini mencari Lintian. Sampai seseorang menemukan jejak Lintian, orang-orang itu segera bersukacita dan mengirim seseorang untuk melapor, dan Lintian tersenyum dan berkata, "Lihat, seseorang akan datang." Penatua Pi ingin bergegas keluar dan membersihkan orang-orang, tetapi Lintian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tunggu sebentar." "Tunggu." Ya, ketika mereka mengirim orang yang lebih kuat, dan ini hanya orang kecil, itu tidak berguna. Penatua Pi berteriak, tetapi Sui Wanyuan berkata dengan canggung, "Ini semua adalah murid dari luar. Ini masih sampah, murid dari luar." Kata-kata Lintian membuat Sui Wanyuan tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, di matanya, para murid dari dunia luar selalu menjadi mimpinya. Tapi tidak jauh terdengar suara, "Di mana itu?" Seolah melihat harapan, murid-murid itu menunjuk ke posisi Lintian satu demi satu, di sana. Sekitar beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya berkotak-kotak muncul, dan anak laki-laki itu ada di sampingnya, dan dengan bersemangat berkata kepadanya, "Tetua Hua, itu dia, si penipu." Sui Wanyuan terkejut melihat pria ini. Itu adalah pemimpin para murid gerbang luar, Pedang Penatua Huasi. Pedang Huasi, nama seperti itu, membuat Gunung Bayu tertawa, tetapi Pi yang lebih tua tidak peduli, itu hanya seorang penatua kecil, itu bukan masalah besar. Pedang Huasi, awalnya ingin memberi Lintian Xia Maw, tetapi melihat Pi yang lebih tua, mengerutkan kening. "Apakah kamu dari lembah salju hitam? Kamu sepertinya mengenalku." Napas Penatua Pi dilepaskan, dan Pedang Huasi berkata, "Jangan gila, saya telah dibaptis 3 kali." Selesai berkata, tubuh Pedang Huasi ini berkedip-kedip 3 lapis cahaya putih, dan napasnya melonjak beberapa kali. 3 baptisan. Penatua Pi mengerutkan kening, dan Lintian bertanya-tanya apa baptisan itu dan mengapa dia bisa sangat meningkatkan kultivasi pihak lain.